Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan kiat-kiat untuk mengurangi kematian pada saat awal pembibitan anak ayam atau DOC, Die Kill All. Anak ayam DOC ini adalah masa yang sangat kritikal. Itu masa sangat kritikal. Nah, perlu kiat-kiat khusus supaya mengurangi kematian bahkan 0%, ya. Kita bisa kendalikan di awal kita memelihara anak ayam. Oleh karena itu, hal yang pertama dilakukan adalah pemilihan bibit unggul. Pemilihan bibit unggul ini sangat penting dan sangat utama. Kenapa? Karena dengan bibit unggul insya Allah kita akan menghasilkan ayam yang varietas unggul juga tentunya. Nah, di dalam peternakan ayam kampung ada namanya KUB, Kampung Unggul Balitnak. Ini adalah ayam unggul atau yang sudah menjadi unggulan daripada Balai Penelitian Peternakan yang ada di Bogor. Itu yang utama. Terus kedua, pada saat memilih atau membeli DOC harus benar-benar selektif, memeriksa kondisi anak ayamnya. Contoh anak ayam yang bagus yaitu, kita ambil contohnya. Ini adalah anak ayam bibit unggul Balitnak KUB. Memiliki, ini sudah umur 14 hari, 14-15 hari. Lihat kaki-kakinya besar. Ini sudah besar ya, sudah berbulu, sudah tumbuh bulu. Kakinya besar. Nah, pada saat pemilihan bibit di awal itu harus selektif. Di umur 0 hari kita harus melihat kakinya seperti apa, ya, postur tubuhnya besar. Nah, itu adalah kiat yang kedua. Nah, kiat yang ketiga adalah penanganan pada kandang-kandang. Di dalam kandang itu kita punya dua tipe. Ada kandang baterai dan ada kandang seperti ini. Kandang baterai itu adalah sistem yang mungkin bisa nanti dicari penjelasannya. Itu kandang baterai dipisah satu-satu gitu, di atas, dan ada yang sistem panggung. Nah, ini yang saya gunakan. Ini saya gunakan dengan sistem pada saat awal masuk DOC saya masukkan di sini. Nah, yang lebih efektif adalah penggunaan sistem box ini, kemudian dikasih di bawahnya jari atau seperti ini. Jadi seperti ini. Tapi yang lebih kecil, jadi kita meminimalisasi tenaga untuk pembersihan kotoran anak ayamnya. Jadi dia langsung turun ke tanah, nanti ada treatment khusus sehingga mengurangi bau amoniak dari kotoran-kotoran tersebut. Nah, itu yang kiat selanjutnya adalah pemberian pakan yang memenuhi semua unsur yang dibutuhkan oleh anak ayam. Saya sarankan gunakan pakan yang berasal dari pabrikan. Walaupun mahal, tetapi dari pabrikan itu semua unsur dibutuhkan oleh anak ayam. Protein, karbo, dan lain-lain sudah dipenuhi. Nah, itu diberikan di awal 1 bulan pertama. Jangan mengganti pakannya, termasuk juga airnya. Nah, ini air juga yang utama. Berikan air yang bersih
Kalau saya menggunakan di 7 hari pertama, saya gunakan air dicampur gula merah. Jadi ambil gula merah, dilarutkan di dalam air, nanti dikasih masuk di dalam tangki-tangki penyimpanan. Nah, yang perlu lagi itu harus berikan pencahayaan yang cukup. Itu pencahayaan cukup sebenarnya fungsinya untuk menjaga suhu daripada anak ayam ini. Jadi suhu yang ideal itu sekitar 30 sampai 36 derajat. Nah, ini saya gunakan sistem kelistrikan. Ini ada lampunya. Nah, saya kasih nyala. Ya. Ini nanti juga ayam menjadi lebih reaktif kalau ada jadi hampir saya gunakan dalam 14 hari pertama itu saya gunakan pencahayaan dengan lampu 3 sampai 5 watt. Itu memberikan pencahayaan dan diaktif sampai malam hari. Terus yang kedua yang kedua itu tadi dari sisi dari sisi pakan dan airnya. Terus yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan kebersihan terhadap kandang. Nah, salah satu parasit yang sering muncul yaitu lalat. Ini lalat saya gunakan perangkap lalat. Nanti juga saya mau membeli perangkap lalat yang terbuat dari listrik, ada yang terhubung dengan listrik. Ini saya gunakan perangkap lalat. Jadi perangkap lalat ini, karena lalat juga adalah media pembawa kotoran, termasuk juga tikus. Saya gunakan alat perangkap tikus. Ini adalah perangkap tikus. Saya gunakan untuk meminimalisasi parasit-parasit yang berasal dari luar. Nah, jadi kesimpulan yang saya bisa ambil, pertama, kiat-kiat yang saya lakukan yaitu pemilihan bibit, gunakan bibit KUB, kampung unggun balitnak. Terus yang kedua tadi pemilihan seleksi bibit di awal. Terus yang ketiga sistem kandangnya, bagaimana menjaga kotorannya. Terus yang keempat itu dari sisi pakan dan minuman, dan yang kelima adalah bagaimana menghindari parasit yang sering muncul di dalam kita beternak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kita lihat nanti perkembangannya. Ini yang sekali lagi saya sampaikan perkembangan ayam selama 14 hari, umur 14 sampai 15 hari. Ini saya perlihatkan. Sehat-sehat semua. Nah, terus sini juga ada di dalam. Ini sehat-sehat semua. Ini di dalam sehat-sehat. Ini awalnya saya isi 50 ekor, karena 50 ekor 150. Sekarang saya kasih pindah sebagian di dalam kandang ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.